Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat malam kepada Ibu Kiki selaku dosen pengampu mata kuliah Rekayasa Sistem dan Kenyamanan Thermal. Pada saat ini kami akan mempresentasikan tentang tugas pertama yaitu kompresor. Kepada Talita dipersilakan untuk pertama yang berpresentasi. Baik, terima kasih Kak William. Ini langsung saja saya presentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama ada jenis-jenis kompresor. Nah, berdasarkan mekanismenya, mekanisme internal tentunya, kompresor ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada perpindahan positif atau positive displacement, dan yang kedua ada perpindahan dinamis atau dynamic displacement. Nah, selain itu, perpindahan positif dan perpindahan dinamis ini dibedakan lagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama, kompresor perpindahan positif ini dibedakan lagi menjadi dua jenis, yaitu kompresor piston dan kompresor putar. Yang kedua ada kompresor dinamis, dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama ada kompresor sentrifugal dan yang kedua ada kompresor aksial. Nah, kompresor perpindahan positif. Yang pertama, kompresor perpindahan positif ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada kompresor piston kerja tunggal, kompresor piston kerja ganda, dan kompresor diafragma. Nah, untuk kompresor piston kerja tunggal ini merupakan kompresor yang memanfaatkan perpindahan piston. Jadi kompresor ini menggunakan piston yang didorong oleh poros engkol untuk menempatkan udara atau gas. Udara itu akan masuk ke dalam silinder kompresi dan piston bergerak pada posisi awal dan udara akan keluar saat piston tersebut bergerak pada posisi akhir atau depan. Bisa dilihat ada satu ada satu masukan yang ada di sebelah kiri ini. Lex ke kompresor piston kerja ganda, guys. Nah, untuk kompresor piston kerja ganda ini sama cara pengoperasiannya dengan piston kerja tunggal tadi, hanya saja yang menjadi perbedaan adalah silinder kompresi memiliki port inlet dan outlet pada kedua sisinya, sehingga dapat meningkatkan kinerja kompresor dan dapat menghasilkan udara yang bertekanan lebih tinggi daripada piston kerja tunggal tadi. Bisa dilihat di sebelah kanan kiri ada silinder kompresi, ada inlet dan outletnya ini. Next ke kompresor diafragma. Nah, kompresor diafragma ini merupakan jenis klasik dari kompresor piston dan memiliki kesamaan dengan kompresor piston yang di atasnya tadi. Nah, yang membedakan adalah kompresor piston untuk menempatkan udara. Jika pada kompresor piston menggunakan piston untuk memampatkan udara, pada kompresor ini diafragma dia menggunakan membran fleksibel atau diafragma. Next. Nah, yang kedua tadi ada kompresor putar atau rotari. Nah, di kompresor putar ini memiliki satu jenis yaitu kompresor screw atau rotary screw kompresor. Nah, kompresor jenis ini merupakan kompresor dengan mekanisme putar perpindahan positif. Umumnya digunakan untuk mengganti kompresor piston bila diperlukan udara yang bertekanan tinggi dengan volume yang lebih besar. Gambarnya seperti itu, bisa dilihat. Lalu pada kompresor dinamis, ini yang tadi dibagi menjadi dua, kompresor sentrifugal dan kompresor aksial. Nah, untuk kompresor sentrifugal ini merupakan kompresor yang memanfaatkan gaya sentrifugal. Sentrifugalnya ini dihasilkan dengan impeller untuk mempercepat aliran fluida udara, lalu diubah menjadi peningkatan potensi tekanan menjadi gaya tekan biasanya dengan memperlambat aliran
melalui diffuser. Lalu yang kedua ada kompresor aksial, termasuk ke kompresor dinamis. Nah, kompresor aksial ini merupakan kompresor yang berputar dinamis menggunakan serangkaian kipas airfoil, ada yang seperti di bawah itu yang warna hijau, untuk menekan aliran fluida. Aliran udara yang masuk tadi akan mengalir keluar dengan cepat tanpa perlu dilemparkan ke samping seperti kompresor sentrifugal tadi. Jadi kompresor aksial ini secara luas digunakan dalam turbin gas seperti mesin jet, mesin kapal dengan kecepatan yang tinggi, dan pembangkit listrik dengan skala yang kecil. Nah, ini gambar kompresor secara umum. Untuk cara kerjanya mungkin akan disampaikan oleh Kak William. Silakan Kak William. Baik, secara umum kompresor terdapat dua jenis. Yang pertama kita sering temui di tempat tambal ban, kemudian tidak hanya di situ, juga ditemui pada beberapa konstruksi seperti pabrik dan industri-industri lainnya. Nah, biasanya seperti yang telah dijelaskan tadi, alat mekanik ini berfungsi untuk menghasilkan udara atau gas dengan tekanan fluida yang tinggi. Pertama di sini kita bisa melihat ada beberapa part yang ada pada kompresor. Pertama adalah drain valve. Drain valve ini berperan untuk mengatur tekanan udara pada tabung penyimpan udara. Nah, hal ini mirip-mirip seperti keran. Nah, jadi kita bisa buka atau tutup, jadi tekanannya diatur oleh drain valve ini. Kemudian next yang kedua adalah fluid cooler. Next, Agis. Ya. Yang kedua adalah fluid cooler. Nah, di sini fluid cooler ini berperan untuk mengatasi adanya overhead pada mesin kompresor agar tidak terjadi ledakan yang dikarenakan suhu panas akibat proses kompresi pada mesin. Nah, umumnya ini tuh biasanya proses pendinginan ini bisa dilakukan secara ada switch-nya, jadi mesin bisa mati dengan sendirinya sehingga tidak terjadi panas yang berkelanjutan. Atau yang kedua adalah melakukan servis dengan cara fluid coolernya diambil kemudian dibersihkan sehingga dia bisa bekerja dengan maksimal. Kemudian next yang ketiga ada hose. Nah, hose ini merupakan sebuah selang khusus yang digunakan untuk mengalirkan udara bertekanan. Biasanya selang ini mampu menahan tekanan yang kuat yang dihasilkan oleh tabung udara. Nah, jika dilihat pada pabrik-pabrik seperti manufaktur, biasanya tim manufaktur akan sering menggunakan alat ini. Jadi karena pabrik besar membutuhkan kompresor yang cukup besar juga, maka kita akan melihat cukup banyak selang-selang ini beredar pada alat-alat yang ada pada manufaktur. Nah, kemudian next ada hose fitting. Nah, di sini hose fitting berfungsi untuk menghubungkan selang tadi, jadi berada pada pangkal. Jadi selang yang ada pada pangkal itu dihubungkan ke kompresornya. Nah, ini adalah alat yang menghubungkannya, yaitu hose fitting namanya. Kemudian next, di sini ada ball valve. Ya, bisa dilihat di sini ada ball valve. Ball valve ini berfungsi untuk menghubungkan kompresor dengan hose maupun ball valve. Selain itu juga berperan untuk mengatur keluarnya tekanan udara yang dihasilkan oleh tabung angin. Nah, di sini ada banyak jenisnya. Jadi beberapa jenis ini tidak hanya ada di satu jenis kompresor, jadi dia akan ada banyak fungsinya di kompresor-kompresor lain. Ini adalah gambaran secara umum apa itu ball valve. Kemudian selanjutnya ada filter. Nah, di sini filter itu terbagi dua. Ada yang filter oli, ada filter udara. Nah, filter udara ini berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ke intake kompresor agar tidak tersumbat, agar debu tidak masuk, sehingga filter
tabung itu tadi tidak kotor oleh debu-debu yang masuk. Kemudian ada fungsi yang kedua adalah filter oli. Nah, filter oli ini berfungsi untuk menyaring minyak pelumas yang melumasi mesin itu sendiri tadi, sehingga tidak terjadi banyaknya penyumbatan di dalamnya. Kemudian next, di sini ada kita lihat namanya pressure gauge. Pressure gauge. Nah, pressure gauge ini merupakan alat bantu untuk mengetahui seberapa besar tekanan udara yang ada pada tabung. Nah, nanti di sini biasanya tim-tim dari yang bekerja kalau di manufaktur itu atau di pemadam kebakaran biasanya juga mengetahui ketika barnya sudah mulai 6 boleh dikeluarkan aliran udaranya atau aliran tekanan yang boleh dikeluarkan. Nanti ada minimum tertentu pada bar berapa pressure gauge ini kita bisa mengeluarkan tekanan tersebut gitu. Nah, kemudian pressure switch. Di sini ada pressure switch yang berfungsi untuk menghubungkan kompresor dengan pressure gauge dan memutuskan tenaga apabila kapasitas tabung sudah mencapai batas agar tidak terjadi overload pada tabung penyimpanan. Nah, seperti tadi yang di atas, di sana ada yang namanya tadi itu overheat pada sistem coolernya. Nah, overheat pada sistem cooler juga bisa diatasi oleh pressure switch ini tadi. Nah, pressure switch ini dia akan mati seketika ketika kondisi pertama adalah tabungnya sudah melebihi tekanan yang ada pada tabung sudah melebihi batas. Nah, sehingga dia akan bisa mati dengan sendirinya. Nah, sehingga tadi kita sebutnya si sistem coolernya bisa dingin gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah fungsi kedua dari pressure switch ini adalah untuk menghentikan tegangan yang dihubungkan kepada pressure gauge tadi. Pressure gauge ini kan dia bisa mengukur seberapa banyak tekanan yang ada pada tabung, sehingga ya memang pressure switch dengan pressure gauge ini pasti saling berhubungan. Kemudian selanjutnya adalah safety valve. Nah, safety valve ini adalah merupakan komponen penting di dalam sebuah kompresor. Alat ini secara otomatis mengeluarkan tekanan udara yang melebihi batas maksimal dalam tabung ke titik aman. Nah, sehingga jadi safety valve ini biasanya sebutannya dia auto mati lah, auto switch ketika nanti komponen-komponen penting yang ada di dalam kompresor ini apabila dia mengeluarkan tekanan yang terlalu tinggi, dia akan mati dengan sendirinya. Kemudian juga hal sebaliknya ketika dia memiliki tekanan yang paling rendah, safety valve ini tidak bisa mengeluarkan tekanan udara tadi. Jadi ada batas normalnya. Jadi ketika dia normal boleh keluar, barulah tekanan aliran udara tadi ini boleh dikeluarkan. Begitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah receiver tank. Nah, receiver tank ini seperti pada umumnya kita lihat pada pinggir jalan, biasanya mamang-mamang yang ada tukang-tukang tambal ban, biasanya kita sering melihat ada tabung besar seperti ini. Nah, ini adalah tabung penyimpanannya untuk menyimpan tekanan aliran udara tadi. Demikian. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Agis. Oke, terima kasih Kak William. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa kelebihan dan kekurangan dari berbagai jenis kompresor yang telah dijelaskan oleh Anissa. Yang pertama ada kompresor reciprocating. Kompresor reciprocating ini sama aja kayak kompresor piston ataupun torak yang seperti Talita sudah jelaskan tadi. Untuk kelebihannya, kompresor reciprocating ini itu dia harganya itu relatif lebih murah, lalu maintenance-nya itu lebih mudah dan dapat digunakan untuk air delivery dan pressure yang tinggi. Namun, kompresor reciprocating ini memiliki beberapa kekurangan, seperti memiliki kebisingan yang tinggi, lalu udara keluaran dengan suhu yang tinggi, lalu udara keluaran dengan persentase kandungan minyak yang tinggi juga, dan tidak dapat digunakan untuk pemakaian yang non-stop 24 jam. Selanjutnya ada kompresor rotary atau kompresor putar. Untuk kelebihan dari kompresor rotary ini, yaitu pemakaian listriknya itu lebih hemat.
lalu dia itu bentuknya itu kompak atau kompleks, kecil, dan sederhana, lalu tekanannya itu merata, dan suaranya itu tenang dan getarannya kecil atau tidak bising. Namun, kompresor rotary ini memiliki maintenance yang cukup sulit, dan pembuatan yang cukup sulit juga harga yang lebih mahal jika dibandingkan dengan kompresor reciprocating. Lalu selanjutnya itu ada kompresor screw. Kompresor screw ini termasuk ke dalam kompresor rotary. Nah, untuk kelebihannya, kompresor screw ini suaranya tenang dan tidak bising. Lalu getarannya itu sedang. Lalu seperti kompresor rotary, kompresor screw ini memiliki bentuk yang kompak. Lalu dia fleksibel, kuat dan tahan lama, lalu memiliki debit pengiriman udara yang lebih besar. Nah, karena kompresor screw ini masih termasuk ke dalam kompresor rotary, dia pembuatannya itu cukup sulit karena dia kompak kan. Lalu dia itu hanya untuk kapasitas yang besar kompresornya, dan tentunya harganya itu lebih mahal. Oke, selanjutnya ada kompresor sentrifugal. Kompresor sentrifugal itu memiliki kelebihan yang pertama, yaitu dapat digunakan untuk durasi waktu yang cukup lama, lalu memiliki pengaturan kapasitas dan tekanan yang mudah dengan menggunakan discharge valve atau variable speed-nya. Lalu memungkinkan adanya aliran fluida yang berkelanjutan dengan tetap mempertahankan level getaran yang rendah. Lalu memiliki efisiensi yang tinggi pada range yang kondisi beban dan lebar. Lalu memiliki desakan volumetrik yang tinggi per satuan ukuran per kapasitas atau kapasitas. Lalu kompresor sentrifugal ini memiliki beberapa kekurangan seperti pembuatannya yang rumit, lalu pemasangannya itu harus dilakukan oleh tenaga ahlinya karena kompresor sentrifugal ini memiliki komponen yang cukup rumit. Lalu kompresor sentrifugal ini dia itu peka terhadap sifat udara, lalu harganya itu relatif lebih mahal dan hanya digunakan untuk kapasitas-kapasitas besar. Lalu dia itu memiliki karakteristik head capacity yang merata. Oke, selanjutnya ada kompresor aksial. Nah, kompresor aksial ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya mampu menghasilkan debit yang besar, lalu bentuknya itu sangat cocok untuk keperluan mesin jenis turbojet, dan memiliki rasio kompresi udara dan efisiensi yang tinggi. Namun, kompresor aksial ini memiliki beberapa kekurangan, diantaranya memiliki tekanan yang dihasilkannya itu relatif rendah, dan harganya relatif tinggi, juga sering terjadi fenomena surging dan stall, sehingga kompresor tidak beroperasi secara normal dan berhenti. Jadi fenomena surging itu adalah aliran udara yang mengalir ke kompresor itu turun drastis sehingga terjadi backflow. Lalu kalau stall itu dia fenomena di mana salah satu blade pada kompresor aksial itu tidak berjalan dengan baik atau gagal sehingga tidak dapat melanjutkan ke stage berikutnya. Seperti itu. Baik, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Terima kasih.